Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Bersama saya Vera Bahaswan dan sudah hadir di studio kami, yaitu para narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Frans Magnis Huseno, kemudian ada juga dari Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud, kemudian ada juga Dr. Henry Satrio, pakar komunikasi politik. Saya sapa dulu para narasumber kita. Prof. Magnis, selamat malam. Selamat malam, Mbak Vera. Iya, kemudian juga ada Pak Marsudi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hensat, selamat malam Mas Hensat. Selamat malam Mbak Vera. Oke. Prof. Romo. Dan topik yang akan kita bahas di Visi Negarawan kali ini yaitu etika calon penguasa. Kita simak terlebih dahulu paket informasi pengantar berikut ini. Apa sanksi bila pemimpin ingkar janji? Dalam sistem ketatanegaraan di negeri ini, belum ada aturan hukum atau lembaga yang dapat mengadili seorang pemimpin yang ingkar janji. Dalam demokrasi elektoral, satu-satunya sanksi adalah sanksi sosial, yakni tidak dipilih kembali. Menjelang pesta demokrasi, janji manis bertebaran di sana-sini. Yang jadi pertanyaan, apakah program dan gagasan yang ditawarkan akan ditunaikan bila terpilih untuk menduduki jabatan? Jangan terlalu mudah untuk mengucapkan sesuatu yang indah, tapi tidak pernah saudara mampu melaksanakan. Bahkan yang jauh lebih memprihatinkan adalah lain di bibir, lain di hati. Pemilihan umum adalah ajang kompetisi. Saat para kandidat berebut simpati, rakyat akan menguji setiap program dan gagasan yang ditawarkan para politisi. Dalam Ijtima Komisi Fatwa tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang pemimpin yang mengingkari janji. Fatwa tersebut berlaku bagi pemimpin dan calon pemimpin publik, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ada sejumlah poin fatwa MUI mengenai pemimpin yang ingkar janji, seperti jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon pemimpin harus memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan amanah. Calon pemimpin tidak boleh mengumbar janji, melakukan perbuatan di luar kewenangannya. Fatwa MUI juga menyatakan, mengingkari janji hukumnya haram. Janji memberi imbalan agar mendapat suara hukumnya haram karena termasuk suap. Pemimpin yang tidak melaksanakan janji kampanye adalah berdosa dan tidak boleh dipilih kembali. Dalam kampanye, orasi jangan sampai kehilangan kendali seperti mengumbar janji. Allah dalam surat Al-Isra ayat 34 berfirman, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Islam juga mengajarkan untuk berperilaku terpuji atau ihsan. Dalam kampanye, sampaikan program dan gagasan tanpa kampanye hitam, ujaran kebencian, atau hoax. Etika politik adalah isu yang kerap didiskusikan sekaligus kerap terlupakan. Apakah sistem pendidikan kita sudah memberi penekanan yang memadai untuk membangun etika dan moralitas anak bangsa? Berbagai persoalan etika politik masih kita hadapi, mulai politik uang, lemahnya pengawasan, hingga lemahnya keteladanan dari para elit. Ketika para pemuka bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, termasuk pemimpin-pemimpin institusi partai politik, pikirannya, kerjanya hanya untuk dirinya, memperkuat dan memperbanyak pundi-pundi di kantongnya, hanya mengatur anak istrinya semata-mata, familinya, menangislah republik ini, saudara-saudara semua. Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur,
kompeten, dan visioner dalam mengelola negara. Kehancuran sebuah bangsa bukan karena pemimpinnya tidak pintar, tetapi karena pemimpinnya tidak jujur. Pemirsa, filsuf Italia Niccolò Machiavelli berpendapat politik memerlukan tipu daya demi kekuasaan. Politisi dapat menghalalkan segala cara. Sejak era reformasi, elit politik kerap dituding makin pragmatis. Kepentingan bangsa seakan hanya dapat diwujudkan melalui kelompoknya. Apakah politik praktis di Indonesia sudah terpuruk seperti argumentasi Machiavelli? Masihkah kompetisi elektoral masih menerapkan panduan moral? Yang pasti kita sepakat politik elektoral makin kental dengan nuansa transaksional. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dan hasilnya mayoritas responden mengaku tidak mempercayai janji-janji politik. Kita akan ulas selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Saya ingin pertama ke Romo Magnis terlebih dahulu. Romo, sepertinya masyarakat ini sudah kecewa dengan janji-janji politik yang sering dikampanyekan setiap proses kampanye dalam pemilu kita. Nah, apakah kita masih bisa berharap bahwa etika itu masih bisa menjadi panduan dalam politik praktis, Romo? Tentu kita mengharapkan dan kita menuntut agar perpolitikan Indonesia dijalankan secara etis. Kita terus omong mengenai Pancasila. Pancasila adalah tolok ukur etis perpolitikan Indonesia. Kita menuntut bahwa para politisi kita, baik yang eksekutif, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya, maupun legislatif, jadi para wakil rakyat, baik di DPR nasional maupun di DPR daerah, dan yudikatif itu berpegang pada etika bangsa Indonesia yang terungkap misalnya dalam 5 sila itu. Dan saya juga berpendapat, tentu kita boleh kecewa, kita tidak boleh 100% kecewa. Jadi perpolitikan yang sampai sekarang, katakan saja 25 tahun sejak permulaan reformasi, tidak gagal seluruhnya. Tetapi Indonesia itu negara yang damai, di sebagian terbesar, berjalan, ada harapan kemiskinan sedikit berkurang, akan tetapi kita melihat kelemahan-kelemahan, dan menurut saya kita harus menuntut dari mereka yang mengharapkan suara kita bulan Februari dan tahun depan, bahwa mereka secara meyakinkan membuat jelas bahwa mereka memperhatikan etika politik itu. Jadi masyarakat yang berperan untuk menuntut kepada calon penguasa begitu ya? Kita menuntut beberapa hal yang sangat penting dari para calon penguasa. Baik, saya ingin ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, konsepsi dari Machiavelli, tadi paket pengantar kita sudah dengarkan begitu ya, bahwa mengenai politik itu berbeda jauh dari konsep berpolitik dalam Islam. Nah, seperti apa sebetulnya etika politik dalam Islam itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim, bahwa etika berpolitik itu adalah rambu-rambu atau bahkan rambu-rambu yang sudah jadi nizam. Yang sudah jadi nizam itu artinya etika yang sudah minimal sudah jadi aturan. Itu ditaati saja sudah sangat bagus. Misalnya aturan pemilu oleh undang-undang kita, undang-undang pemilu, kalau 5 tahun dijalankan, ya jalankanlah 5 tahun ini. Nggak usah ada mundur, nggak usah ada apa gitu. Karena itu sudah jadi nizam. Begitu pula
ketika etika sudah jadi nizam atau aturan-aturan dari undang-undang sampai adanya KPU, adanya pengawas pemilu, bahkan adanya nanti kalau ada SLEK adanya pengadilan, itu semua aturan nizam etika yang sudah ditulis, sudah jadi aturan, harus diikuti. Jangan mencoba-coba untuk mempermainkan itu. Ikutin saja. Karena pada prinsipnya disebutkan dalam kitab Matan Zubat itu yang dikarang oleh Syekh Imam Ahmad bin Ruslan, itu begini. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah disepakati. Apalagi sudah disepakati jadi aturan. Gak usah bikin aturan-aturan baru. Ikutin aja. Jadi kita nggak boleh keluar dari itu. Karena kalau keluar dari situ menjadi harus membuat musyawarah, membuat kita harus sepakat dulu. Ya. Karena negara kita itu negara kesepakatan atau negara konsensus. Kesepakatan yang dalam pandangan beberapa organisasi, negara kesepakatan itu kalau NU menyebutnya negara Al-Mu'ahadah Al-Watoniyah. Kalau Muhammadiyah kalau nggak salah itu menyebutnya Darul Mu'ahadah. Kalau MUI menyebutnya Darul Mitsaq. Itu semua adalah negara yang bersama-sama setelah sudah disepakati harus diikuti. Kalau nggak mau ngikuti ya harus disepakati dulu dong. Gitu. Itu intinya itu begitu. Maka ketika keluar dari kesepakatan yang sudah jadi nizam, yang sudah jadi aturan, itu tidak boleh. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Nah contohnya apa? Contohnya dicontohkan fardun ala nasi imamun yungsobu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Memilih presiden atau memilih kepala daerah atau bupati atau wali kota. Ini menurut nizam, aturan atau etika dalam agama itu adalah fardu. Fardu. Karena ini fardu, maka tidak boleh ada yang golput. Jadi ada dua hal di sini yang diatur. Satu yang diatur, yang disebut adalah ahlul ikhtiar. Hatta yahtaru imaman li ummati, lil ummati. Ahlul ikhtiar itu adalah pemilih. Jadi di bangsa ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah pemilih atau ahlul ikhtiar. Kalau zaman dulu sebelum reformasi itu ahlul ikhtiarnya MPR. Ya. Atau kalau disebut dalam ada yang menyebutnya ya bisa formatur gitu. Tapi ada yang nyebutnya ahlul khali wal akti. Tapi sekarang kan tidak memakai itu. Karena apa? Pilihan langsung. Maka ketika pilihan langsung berarti masyarakat milih langsung. Itu pun harus ngikuti nizam yang sudah disepakati, peraturan yang sudah disepakati. Nah, ketika mengikuti peraturan yang disepakati semua, ya jangan dikurangi, jangan ditambahi. Itu untuk pemilih. Yang nomor dua disebut yang dipilih. Jadi calon presidennya atau calon gubernurnya atau calon wali kotanya atau bupatinya itu disebut ahlul imamah hatta yantasiba ahaduhum lil imamah. Bagaimana kelompok umat yang memungkinkan, mempunyai kapabilitas, mempunyai sesuatu yang lebih dari kelompoknya sehingga bisa menjadi pimpinan. Dua-duanya ada aturan mainnya. Nah, dari kedua belah pihak ada kewajibannya sendiri. Ada sendiri-sendiri. Kalau aturan mainnya misalnya untuk yang ahlul ikhtiar, pemilih, itu ada 3. Yang pertama al-adalah al-jami'ah, mempunyai keadilan yang komplit, yang paripurna, yang mempunyai pertimbangan yang tepat, tepat sekali. Siapa sih yang harus dipilih? Jadi nggak perlu pakai
bahasa-bahasa provokator, hoax atau apa, bohong-bohong, ngajak orang. Nah, tapi tepat gitu kita bahwa dari 1, 2, 3 calon, pasangan calon sudah ada dalilnya atau sesuatu yang membuat dia memilih seseorang. Nah, terutama dia harus adil. Yang kedua, al-ilm alladzi yatawassalu bihi ila ma'rifati man yastahiqu al-imamah ala syurutil mu'tabarah. Itu yang kedua adalah tahu ilmunya. Mempunyai pengetahuan bahwa yang paling tepat si A, si B, si C tanpa menjelek-jelekannya. Itu. Yang Jadi ketiga, tidak boleh menjelekkan lawannya, politiknya begitu ya? Karena yang dilihat adalah kapasitasnya, kebaikannya, kepantasannya dia jadi imam. Baik. Yai, ini menarik untuk kita dalami, tapi kami juga ingin menunjukkan terlebih dahulu ini ada jejak pendapat sederhana, jadi melalui media sosial dan hasilnya bahwa mayoritas responden ini menyatakan memberikan suara dalam pemilu berdasarkan program dan gagasan yang ditawarkan politisi. Ini kita bisa lihat bersama di layar kaca. Jadi pertanyaannya adalah apakah Anda memberikan suara dalam pemilu berdasarkan program dan gagasan? Jadi 65% menjawab iya. Jadi dari Pak Marsudi saya boleh bergeser ke Mas Hensat ya. Mas Hensat, jadi dalam masa kampanye ruang publik ini akan disesaki berbagai pesan dan slogan demi meraup simpati dari konstituennya. Nah, apakah etika itu masih jadi panduan dalam merancang komunikasi politiknya? Ya, kalau tentang komunikasi politik itu siapa yang menyampaikan dulu. Etika ini suka tidak digunakan bila sudah memiliki tujuan pragmatis menang misalnya. Sehingga pada saat sudah masuk ke tujuan pragmatis menang, maka yang dipikirkan itu adalah mencetak gol saja. Mau itu pakai tangan atau mau pakai pelanggaran dulu. Yang penting gol. Nah, ini yang harus sebetulnya disadari oleh para kontestannya dulu. Jadi jangan melulu tiba-tiba kita nyalain rakyat begini, rakyat begitu, rakyat begini, rakyat begitu. Tapi pemimpinnya dulu. Pemimpinnya ini memiliki sikap atau gaya leadership yang seperti apa? Transformasional, semata-mata hanya harismatik, atau mau ambidex misalnya dia. Semuanya ini kan ada catatannya. Misal nih sekarang, kondisi ekonomi susah gitu ya. Tapi menurut hasil surveinya Kedai Kopi, rakyat ini masih bisa menerima kondisi ekonomi yang sulit karena presidennya bisa ditemui. Presidennya masih jalan-jalan, masih belusukan, mau nemuin rakyatnya. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, ini melanggar etika atau tidak pemimpinnya seperti itu? Itu kan menjadi catatan-catatan. Harusnya kan pada saat dia menemui rakyatnya ada solusi-solusi yang dibawa gitu ya. Nah, kemudian tadi saya masuk ke bagaimana ambidex leadership gitu ya, dengan etika ambidex itu dia bisa mengerti kondisi hari ini dan dia juga bisa memikirkan masa depan. Nah, etik ini sulitnya adalah pemahaman dan pandangannya itu bisa berbeda-beda. Antara saya, Kiai Marsudi, kemudian Romo Magnis itu bisa beda-beda. Jadi terkadang pada saat kita bicara etik ini juga perlu kesepakatan. Biasanya kesepakatannya itu namanya kepatutan. Ini patut atau tidak nih? Wajar atau tidak nih? Apakah kemudian etik bisa diatur dengan undang-undang? Nah, ini yang agak sulit. Terkadang boleh menurut undang-undang, tapi secara etika sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ini yang pekerjaan rumah yang begitu besar pada saat visi negarawan Metro TV mengajak kita bicara tentang etika politik. Kenapa? Karena ya itu tadi. Setiap orang memiliki pandangan tertentu terhadap etika, ya, dan belum tentu salah juga pandangannya. Siapa yang bisa meluruskan itu memang harusnya hukum dan undang-undang. Tapi menurut saya sebagai orang Timur yang harusnya kita kedepankan adalah rasa. Ini wajar atau tidak, patut atau tidak. Kalau tidak patut, tidak wajar,
rasanya sebaiknya tidak perlu dilakukan. Kira-kira gitu, Vera. Jadi kepekaan rasanya justru Ya. begitu ya yang lebih ditunjukkan. Jadi bagaimana menilai etika itu sesuai dengan aturan atau tidak sebetulnya. Oke. Bukan sesuai dengan aturan atau tidak. Jadi aturan itu salah satu hal yang terpisah Oke. dari etika. Jadi etika ini masuknya ke rasa nih sebetulnya. Makanya tadi saya katakan kalau aturan saya Sudah mutlak. Kiai Marsud, terus kemudian Romo Magni sama pasti. Ya. Karena aturan itu hukum harus disepakati semua. Tapi tentang etika nanti dulu. Bisa jadi menurut saya makan malam di jam 12 malam itu masih nggak apa-apa sudah etika. Hal yang wajar. Wajar aja, tapi menurut Kiai mungkin beda Ya. itu, nggak boleh seperti itu. Jadi Oke. itu perdebatannya ke arah sana kira-kira. Perbedaan asumsinya. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda dan nanti kami juga akan menunjukkan jejak pendapat sederhana melalui media sosial menghasilkan mayoritas responden menilai para elit politik tidak memahami keinginan rakyatnya. Sesaat lagi kita bahas, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Setiap negara yang berdaulat pasti memperjuangkan kepentingan nasional. Filsuf Italia, Niccolo Machiavelli bahkan menyebut kepentingan nasional dapat melegitimasi tindakan dan kebijakan negara yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal. Begitu strategisnya kepentingan nasional, sebagai warga negara, kita menginginkan pemimpin yang memprioritaskan kepentingan nasional. Presiden Filipina di era Perang Dunia Kedua, Manuel Quezon pernah berkata, loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai. Slogan itu juga pernah diucapkan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Itu artinya setiap politisi yang menduduki jabatan publik harus mengabdikan pikiran dan perbuatannya untuk kepentingan rakyat. Kita terjebak pada pragmatisme kepentingan interest kita pribadi, interest kelompok kita, interest partai kita semata-mata. Tidak salah kita mempunyai vested interest pada pribadi, jangan salah, karena kodrat kita manusia. Pada keluarga kita tidak salah, tapi berulang kali di mana saja saya katakan sebagai bahagian yang membangun kesadaran kita, kita mau itu tidak berhenti bagi interest dan kepentingan pribadi kita, kepentingan keluarga kita, bahkan kepentingan partai kita. Tapi insya Allah kalau bisa dan terus-menerus kita perjuangkan, berhentilah pada kepentingan bangsa dan negara. Namun slogan yang mudah diucapkan menjadi sulit saat harus diterapkan. Pesan sponsor kerap kental mewarnai kebijakan kelompok penguasa. Dalam demokrasi elektoral yang haus kapital, politik balas jasa begitu kuat aromanya. Saat demokrasi menjadi sebuah kompetisi, para politisi juga berlomba mencari simpati. Bila menggunakan Pancasila sebagai referensi, kampanye yang saling menjatuhkan semestinya tidak terjadi di negeri ini. Apalagi bila narasi yang digunakan berpotensi memicu perpecahan. Seorang politisi hanya memikirkan soal pemilu mendatang, sedangkan seorang negarawan memikirkan soal generasi mendatang. Seorang negarawan tidak mementingkan soal perolehan suara, apalagi soal tebar pesona. Seorang negarawan harus pandai menjaga lisan, jangan mengumbar harapan atau pernyataan yang menyesatkan. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dan hasilnya mayoritas responden menilai para elit politik belum memberi keteladanan. Jadi pertanyaannya, apakah para elit politik sudah memberi keteladanan kepada rakyat? Dan mayoritas menjawab 87% menjawab
adalah belum gitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Marsudi. Konsep-konsep berpolitik secara ideal sepertinya masih jauh panggang dari api. Yang terjadi sebetulnya malah saling sikut begitu ya dan saling sikat. Nah, mengapa demikian Pak Marsudi yang terjadi? Karena yang terjadi misalnya yang dirasakan menurut saya ya, janji-janji politik yang ketika disampaikan di ketika kampanye itu tidak semuanya bisa dilaksanakan. Permintaan-permintaannya yang dulu dijanjikan mau dikasih itu tidak bisa terpenuhi. Maka ketika tidak terpenuhi disebut pembohong. Nah, ketika disebut pembohong itu ada akibatnya, berarti mereka mempunyai pendapat bahwa ternyata tidak sesuai dengan yang dikatakan. Nah, karena ada guyonan begini, politik itu bacanya kayak bahasa Inggris, tulisannya bus, bacanya bas, tapi artinya bis. Berarti kalau berpolitik itu bisa ngetebus, ngetebas, ngetebis. Nah, tapi kalau itu yang dilakukan namanya tidak beretika. Ketika tidak beretika maka jawabannya jadi kayak tadi, 80 berapa persen? 7% tidak percaya. Karena ketika yang disampaikan tidak nyata, tidak dianggap nyata. Mudah-mudahan ke depan ini nanti calon-calon presiden dan wapresnya, gubernur dan wakil-wakilnya, bupati, wali kota, semuanya itu ketika mau menyampaikan sesuatu yang kira-kira memang mampu untuk dikerjakan biar tidak disebut bohong. Inilah saatnya kita mengingatkan calon penguasa yang mencalonkan diri di pemilu 2024 gitu ya. Nah, kemudian kami juga ada jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden ini menyatakan pernah terpancing emosinya akibat materi kampanye politik. Jadi 67% menjawab pernah terpancing emosinya. Nah, saya ingin ke Mas Hensat. Mas Hensat, rambu-rambu kampanye kan sudah ada begitu ya. Apa yang masih jadi kelemahan dalam sistem pengawasan pemilu kita sebetulnya? Yang pertama menurut saya trust yang tidak ada. Ya. Jadi rakyat dalam sebuah sistem pemilu, terutama di negara kita ini, pada saatnya ada titik di mana mereka tidak percaya. Sehingga membuat apa yang tadi di jejak pendapatkan itu, yang dilakukan di jejak pendapat itu akhirnya terbacanya demikian gitu ya. Masalah trust ini, kepercayaan kepada pemerintahan ini kan menjadi hal yang penting. Karena sudah beredar pastinya di masyarakat bahwa yang menentukan menang kalah dalam pemilu di Indonesia itu bukan rakyat, tapi tukang hitung. Nah, makanya si tukang hitung ini harus dipercaya oleh publik. Nah, sekarang begini, tadi dikatakan rakyat banyak terpancing emosinya. Karena inilah orang Indonesia. Pada saat ada kompetisi, biasanya all out dalam mendukung. Pada saat ada kompetisi, mereka ingin jagoannya menang. Karena orang Indonesia itu kalau mendukung, itu tidak ingin kalah. Maka biasanya yang didukung itu yang akan menang. Lihat aja Piala Dunia tuh. Yang didukung tuh Argentina, Prancis, Inggris, negara-negara yang bisa dipastikan akan berbuat sesuatu tuh dalam kompetisi itu. Jarang ada orang Indonesia kemudian mendukung sebuah negara yang tingkat menangnya itu kecil. Nah, karena biasanya all out, maka dia juga ikut-ikutan mempertaruhkan segala cara, melakukan berbagai hal supaya jagoannya menang. Jadi terdorong dengan sendirinya begitu ya? Iya. Dan apakah wajar seperti ini? Wajar. Hanya saja pemimpinnya nggak boleh kemudian melupakan itu. Seasik-asiknya aja seolah-olah yang di bawah tuh akan ngikuti. Berjuang bersama, tiba-tiba meninggalkan. Itu kan yang supporter utamanya itu tidak semudah itu salaman dengan supporter pendukung lainnya. Walaupun saya sering menyampaikan di berbagai tempat bahwa berpolitik itu sampai di dagu aja, Vera. Jangan sampai hati. Tapi kan itu susah dilakukan dalam implementasi politik. Itulah yang didorong pemilu saat ini kan riang dan gembira begitu ya, santai, tidak ada amarah. Ya, tapi itu kan harus dicontohkan riang gembira itu. Dari para elitnya justru. Dari para elitnya, tidak diajarkan hal-hal yang belum apa-apa sudah
melanggar atau sudah menjadi pertanyaan publik gitu. Yang mana tuh? Politik sayang anak misalnya ya, kayak apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Itu kan juga memicu pertanyaan-pertanyaan dari publik, loh kok waktu itu ada reformasi memberantas KKN, korupsi dan nepotisme, tapi kemudian kok sekarang mulai lagi muncul. Nah hal-hal seperti itu kan pasti menjadi pertanyaan. Vera, rakyat Indonesia saat ini sudah pintar-pintar, sudah pandai-pandai. Jangan dibodohi lagi ya. Jangan dianggap bodoh itu loh. Nah sehingga pada saat tadi Vera menyampaikan bahwa banyak rakyat yang tersulut emosinya, itu karena mereka ingin perubahan yang lebih baik. Mereka ingin mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, maka mereka juga tersulut emosinya. Nah, bagaimana pemimpin-pemimpin kita membaca hal ini? Sepelekah? Mencoba untuk melupakankah? Atau beranggapan bahwa, gampanglah rakyat, kita kasih bansos, mereka senang. Apakah begitu? Nah, secara etika misalnya tadi, benar nggak kayak gitu? Ada pemimpin ngasih bansos pada saat rakyatnya ingin perubahan yang nyata. Buat si orang yang ngasih bansos mungkin itu secara etika dibenarkan, nggak melanggar undang-undang kok. Ya. Tapi mungkin bagi para guru-guru kita, para orang alim ulama, habaib, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin itu salah. Etikanya kenapa? Karena akhirnya rakyat diajarkan untuk berpragmatis dan hanya menerima saja. Itulah. Baik, sangat disayangkan. Semoga pemilu 2024 tidak demikian ya Mas Hensat. Oke, ini ada lagi jejak pendapat serupa juga menghasilkan mayoritas responden menilai manuver politik para elit adalah sumber ketegangan dalam pemilu. Jadi pertanyaannya, apakah bila terjadi ketegangan di tahun politik dipicu manuver para elit? Kemudian masyarakat menjawabnya, ini di X Twitter gitu ya, 80% menjawab iya. Nah, kemudian saya akan menanyakan ini kepada Romo. Romo, sepertinya para politisi kita penganut aliran Machiavelli. Benarkah demikian, Romo? Ya, tentu saja Machiavelli memberi ajaran bagaimana mencapai kekuasaan dan mereka mau berkuasa, jadi mereka mengikuti Machiavelli. Menghalalkan segala cara. Masalahnya apakah itu dengan cara tidak memperhatikan etika? Menurut saya yang menyangkut ketegangan dan emosi sebetulnya bukan masalah rakyat masyarakat. Saya menyaksikan setiap pemilihan umum, kalau pemilihan selesai di tempat pemilihan itu biasanya dihitung suara-suara, orang itu lepas, aplaus, tertawa, tidak pernah marah-marah. Orang biasa kalah tidak apa-apa. Yang gawat dan menurut saya tidak boleh diizinkan adalah memakai bahasa hasutan. Jadi kalau dalam rangka itu hasutan, misalnya bicara mengenai partai Allah, partai setan, itu sesuatu yang jahat menurut saya. Bicara mengenai perang akhir antara baik dan buruk, pemilihan itu bukan perang akhir antara baik dan buruk. Kita akan punya sekarang 3 calon. Mereka ada kekuatan, mereka ada kelemahan. Saya sendiri punya pilihan, tetapi tiga-tiganya adalah orang yang bisa diterima. Itu tidak ada setan, tidak ada Tuhan di antara mereka. Jadi kita harus bersedia dalam demokrasi. Ada perbedaan, ada pro dan kontra, dan itu perlu dihindari. Jadi kita jangan memakai bahasa seperti di dalam pemilihan yang lalu yang memecah belahkan amat keras, padahal masyarakat sebetulnya bersedia bahwa calonnya kalah itu karena memang dari 3 pasangan hanya 1 bisa menang dan itu semua tahu. Baik, dari masyarakatnya harus bersedia tidak menimbulkan hasutan begitu ya, bukan tapi masyarakat yang harus bersedia. Mereka yang calon membuat penguasanya. propaganda politik, para pemimpin partai, para calon dan pendukung mereka, itulah justru bukan masyarakat yang salah. Yang salah itu kelas politik. Calon penguasanya jangan menghasut gitu ya. Dan itu Machiavelli kalau merasa dengan menghasut, mempersetakan satu setan, saya bisa menang, dia pakai itu yang harus dilarang. Itu tidak etis. Makanya itu tadi ada umbar janji di awal, yang penting menang dulu, itu yang harusnya juga tidak boleh dilakukan.
tidak memperbolehkan ada double rangkap jabatan misalnya. Kemudian lama-lama diperbolehkan gitu. Itu kan sebuah hal yang pelanggaran janji yang tentu saja juga melanggar etika. Perubahan karena kepentingan begitu ya? Harusnya tidak boleh lagi dilakukan itu. Oke, harusnya tidak boleh lagi. Ya, itu yang secara sederhana akan disebut bohong. Baik. Oke, dan kita juga ada jejak pendapat ya melalui media sosial menghasilkan mayoritas responden tidak yakin pemilu serentak 2024 akan bebas dari hoax dan kampanye hitam. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan tadi sebelum kita jeda, kami sudah menghadirkan jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang hasilnya adalah mayoritas responden tidak yakin pemilu serentak 2024 akan bebas dari hoax dan kampanye hitam. Nah, saya ingin menanyakan ini kepada masing-masing narasumber dan mengaitkan juga dengan etika ini kan sebetulnya adalah panduan moral, sanksinya adalah hanya sanksi sosial begitu ya. Nah, di tahun politik ini dan menjelang pemilu 2024, bagaimana kita sebagai masyarakat ini dalam tanda kutip bisa memaksa calon penguasa yang ikut berkontestasi di pemilu 2024 nanti untuk betul-betul menerapkan etika politik pada calon penguasa ini. Saya mulai ke Romo Magni, silakan Romo. Tentu yang akan kita perhatikan kalau memilih adalah kualitas para calon. Baik calon eksekutif, tentu yang terpenting calon presiden, wakil presiden, dan sebagainya, tapi juga wakil rakyat. Kita mengharapkan orang yang punya integritas, jadi yang jujur, yang punya wawasan, jadi bukan orang bodoh yang tidak mengerti. Kita harapkan bahwa dia itu bersemangat untuk memajukan bangsa, itu harus kelihatan. Kita tidak akan memilih orang yang bermasalah, orang yang masa lampau gelap, orang yang pernah kena korupsi. Menurut saya kita harus tuntut dari mereka, menanyakan mereka, Anda akan melakukan apa misalnya untuk menanggapi kasus-kasus intoleransi ada. Apa kalau Anda berkuasa, apakah warga dengan segala macam identitas etnik, identitas agamis, identitas seksual merasa aman? Apakah hak asasi manusia akan Anda hormati? Apakah yang akan Anda lakukan untuk memberantas korupsi yang sekarang sepertinya sudah meledak? Apa Anda betul-betul menghormati demokrasi? Dan yang mungkin paling penting, apa yang akan Anda lakukan untuk mengentaskan orang miskin dari kemiskinan? Masih terlalu banyak orang miskin di negara kita yang tercinta. Baik, silakan Pak Marsudi. Inti daripada siasatur ra'iyah, politik kerakyatan atau kebangsaan itu adalah tadbirul masolih. Apa artinya? Mengatur kemaslahatan. Jadi yang diutamakan kalau ada masalah apapun, yang kalau jalan keluar yang diambil itu mana yang bermaslahah, yang baik. Baik untuk siapa? Untuk rakyat. Siasatur ra'iyah untuk rakyat yang terbaik. Jadi jangan sampai demi kemenangan itu kemudian dia melakukan mafsadah, kerusakan-kerusakan. Entah itu kerusakan dari melanggar aturan atau kerusakan karena curang atau kerusakan karena omongan kampanye-kampanye yang saling menyinggung. Lah, ketika sesuatu yang menyimpang dari aturan, biasanya keluarannya atau jadinya mafsadah, sesuatu yang merusak. Nah, intinya seorang yang mau jadi calon presiden atau calon pemimpin harus mampu tadbirul masolih atau mengelola kepentingan publik menjadi maslahah menjadi baik. Yang tadinya negatif
jadikanlah positif. Itu intinya. Baik, silakan Mas Hensat. Ini menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Kiai ya, bahwa seorang pemimpin itu harus mengelola kepentingan publik, harus mengelola kepentingan masyarakat banyak. Yang paling berbahaya dari seorang penguasa adalah pada saat si penguasa mengatakan saya dari semua hal yang ada di muka bumi dan dalam kekuasaannya. Jadi tentang saya maunya anak saya yang berkuasa, saya maunya keluarga saya yang berkuasa, saya maunya saya selamat nanti setelah ini, saya maunya setelah saya tidak berkuasa, saya akan terus berkuasa. Pada saat dia berkata saya, maka dia sudah mulai melupakan etika. Dan pada saat dia melupakan etika, bahaya negeri yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saya berterima kasih sekali Vera dengan Metro TV menghadirkan para ahli-ahli, ada Romo Magnis, ada Kiai Marsudi Suhud, mengingatkan para pemimpin kita, mengingatkan penguasa hari ini untuk tidak terus-menerus menginginkan dirinya terus berkuasa, dan mengingatkan para calon penguasa bahwa aslinya Anda dipilih bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pemimpin. Nah, bila Anda dipilih sebagai pemimpin, maka hindari keinginan untuk berkuasa terlalu lama dan hindari berkata saya pada saat Anda berkuasa. Oke, dinasti politik begitu ya. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri sebetulnya sudah paham belum sih? Atau bisa dikatakan begini, akan empati atau justru antipati dengan perlakuan penguasa yang demikian? Harusnya masyarakat sama-sama berdiri, rakyat sama-sama berdiri untuk memerangi kezoliman yang ada di depan mata. Tadi Pak Kiai Marsudi Suhud sudah berkali-kali mengungkapkan bahwa harusnya kita rakyat menjaga supaya penguasa kita, supaya penguasa nanti tidak kebablasan. Pada saat penguasa kebablasan, sejatinya dia sedang menguji kesabaran rakyat. Sebaiknya kesabaran rakyat tidak perlu diuji. Karena pada saat rakyat sudah tidak sabar, maka dia akan berdiri bersama-sama menumbangkan sang penguasa yang selalu bicara tentang saya, dan saya. Oke, itu kita khawatirkan semoga tidak terjadi demikian gitu ya. Tapi kalau Pak Marsudi bisa menambahkan bagaimana cara kita memaksanya, kita dari masyarakat memaksa calon penguasa ini? Memang kalau ini kan sekarang mau memilih, ketika nanti dari awal itu dilihat yang terbaik, itulah yang dipilih. Tapi ketika kita orangnya sudah terpilih, lalu bagaimana caranya? Ya diingatkan. Maka ketika sahabat Abu Bakar saja ketika jadi khalifah, itu saya ini bukan berpidato. Pidatonya itu saya ini bukanlah orang terbaik di antara kalian. Padahal dia sudah diangkat jadi khalifah. Maka kalau memang ada kesalahan, boleh menyampaikan kritik terhadap saya demi kebaikan. Nah ini masalahnya. Walaupun di etikanya tertulis kayak gitu, orang kadang ketika dikritik, balasannya berbeda. Padahal kritik itu adalah vitamin. Ketika ada orang yang agak sakit atau kurang sehat, dikasih vitamin kan menjadi baik dan menjadi sehat. Ya. Bangsa ini ketika lagi keluar sedikit dari aturan yang ada atau janji yang sudah dilakukan tidak terpenuhi, maka vitaminnya ya kritik. Nah maka kita ketika dikritik, tapi kritik yang membangun, bukan asal kritik yang kemudian merobohkan, menjelek-jelekan, tidak. Ya. Solusi yang ditawarkan itu juga harus yang kira-kira mampu dilaksanakan. Nah untuk itu semua yang mau jadi calon pemimpin harus juga orang yang bisa mampu dikritik. Karena kritik adalah vitamin. Karena kritik adalah vitamin dan masyarakat sudah sewajarnya seharusnya untuk mengkritik para pemimpin bangsa gitu ya. Untuk perbaikan. Untuk perbaikan tujuannya. Silakan Romo. Silakan Romo. Ya, karena yang dikatakan Kiai Marsudi,
yang paling penting dibela adalah kebebasan demokratis. Kalau kita sudah memilih, kereta api berangkat. Tapi kita memerlukan media yang bebas, kita memerlukan hak bebas menyatakan pendapat. Tidak boleh orang karena menyatakan pendapat ditangkap dan sebagainya. Dengan itu kita bisa sedikit mencegah supaya tidak semuanya melupakan kita. Kan masalah siapa yang percaya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat, itu lewat media bisa tercapai. Baik, kita harapkan diskusi kita malam hari ini betul-betul didengar oleh para calon penguasa khususnya ya akan berkontestasi di pemilu 2024 maupun juga pemimpin yang saat ini masih berkuasa begitu. Dan tentunya utamakan kepentingan publik bukan pragmatisme apalagi menghalalkan segala cara, hentikan bualan janji manis politik terlebih politik uang dan kampanye hitam. Saya Vera Bahaswan, terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih para narasumber, Prof. Dr. Frans Magnis Huseno, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya, kemudian juga Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI, serta Dr. Hendri Satrio, pakar komunikasi politik. Terima kasih semuanya. Dan demikianlah Visi Negarawan edisi kali ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.